Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, podcast kali ini saya kedatangan teman saya lagi. Dia ini mahasiswa S1 dulunya di Fakultas Peternakan Departemen INTP IPB ya. Mas, Nah, angkatan 2014 atau angkatan 51. Nah, beliau ini semasa kuliahnya dia aktif di organisasi kealhuran ya. Jadi di Masjid Al-Huria beliau aktifnya. Dia ini marbot, pernah di LDK juga dan pernah di Birena. Nah, yang menarik dari kisahnya ini adalah beliau ini setelah lulus ternyata dia itu proyekan. Jadi dia tuh tidak menetap kerja di suatu tempat, melainkan dia itu proyek. Nah, dengan proyeknya ini, beliau ini sudah keliling Indonesia, masya Allah. Nanti akan kita cari tahu ya bagaimana perjalanannya. Dan pernah ke Malaysia juga. Ini dia teman saya Muhammad Prasetyo Dirgantara. Masya Allah. Assalamualaikum Pras. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pras? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Gak Allah. segitu amat kali cerita anak yang keren-keren kayak gitu kan. Ya, keren itu. Jadi Gak keren lah, biasa aja kali. bukan gitu. Yang menurut ente biasa aja, siapa tahu pengalaman ente itu bisa menginspirasi orang lain, Pras. Makanya kita bahas di sini. Iyalah. Kita kilas balik dulu nih. Dari waktu zaman SMA, gimana cerita Masya Allah. ente itu alasannya kenapa milih jurusan INTP gitu. Apa mungkin ada kakak kelas yang di peternakan juga gitu. Bisa diceritain, Pras, gimana perjalanan ente Allah. di PB? Baik-baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, yang paling diutamakan mana kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah mendengar sebuah cerita dari Ustadz Abu Somad. Apabila sebuah cerita ini membangun jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka saya akan ceritakan. Tapi apabila cerita ini malah membuat saya sombong atau ria, maka saya tak akan ceritakan cerita ini. Dan apabila cerita ini membuat sebagian orang merasa kecewa, maka saya nggak akan ceritakan cerita ini. Insya Allah mudah-mudahan di sini niat saya, mudah-mudahan dengan berceritanya saya di sini, saya bisa memberikan sebuah jazbah, rasa semangat Masya Allah. untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Oke, tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tauladan kita yang kita pasti ingin berjumpa dengannya, mendapatkan syafaatnya, insya Allah, amin. Alhamdulillah memang titik balik saya berhijrah itu ya, awalnya sih hijrah sih sebenarnya. Saya kenapa bisa masuk ke IPB. Nah, waktu SMP itu ceritanya cita-citanya bukan mau masuk ke IPB. SD sih udah ada cita-cita pengen ke IPB, tapi sempat berubah di SMP. SMP itu Dari SD cita-citanya, udah pengen cita-cita kuliah itu dari SD. ya, Masya kalau nggak jadi Allah. TNI, Akmil, pengennya ke IPB. Soalnya waktu dulu sih sukanya itu sama pertanian, suka bertani kayak gitu. Jadi di rumah itu ya nanam-nanam lah kayak gitu, udah kecil tuh. Jadi cita-citanya, dan sempat pernah diajak juga sama bapak, oh ini ada IPB kayak Bogor kan pernah sempat, tapi belum pernah lihat kampusnya yang mana gitu loh. Nah udah, nah sempat di sana berubah pikiran itu. Tadinya yang mau ke Akmil atau IPB, SMP sempat berubah, pengennya masuk geng motor lah, nah gitu. Nah ini nih titik menjerumusnya itu. Oh sih mau masuk geng motor nih, namanya Monreker. Oh, keren kan namanya Monreker. Tapi ketika aneh lihat gitu, kawan-kawan yang mau masuk geng motor Monreker itu, lihat videonya kan aneh kan, pada ditonjokin mukanya di ospek kok gitu. Kagak mau kok, takut kan, cemen amat ini. Kagak mau, nggak jadilah dari sana. Udah next, kemudian alhamdulillah masuk SMA. Tadinya saya masuk daftar ke SMA 11 Garut, salah satu SMA terfavorit, bukan terfavorit lah, ada 2 SMA favorit di Garut. Memang saya orang Garut, saya orang Garut. Ada SMA 1 Garut dan sama SMA 11 Garut. Nah saya daftar ke SMA 11 Garut, alhamdulillah di SMA 11 Garut saya nggak keterima. Masya Allah. Nah, singkat cerita next, oke. Saya masuk ke SMA Negeri 15 Garut. Yang Oh ya. dimana kata-kata orang dulu,
waktu dulu katanya SMA 15 Garut itu SMA pembuangan. Jadi kalau misalkan ada dari SMP yang nggak masuk kemana-mana, biasanya kebanyakan sih ke Garut, ke SMA 15 Garut gitu. Oh, Soalnya memang luar biasa treknya gitu, deket sawah gitu, kampung gitu. Tapi ya luar biasa gitu pengalaman di sana. Alhamdulillah singkat cerita di SMA 15 Garut, nggak tahu kenapa ya ada sebuah kejadian yang membuat saya berhijrah gitu. Nah di sini nih titik balik saya, kenapa saya nantinya masuk Marbot. Awalnya dari sini, awalnya itu waktu kelas 2 SMA, kalau nggak salah kelas 2 SMA menjelang bulan Ramadan. Nah saya itu mendengar ada sebuah kayak dari saya, sahabat saya gitu, waktu semasa SD. Nah beliau itu mohon, bukan untuk menjelekan, bukan apa, tapi ini sebagai memang pembelajaran terbaik itu ketika mendapatkan ini. Sebuah cerita ketika kawan saya ini diwafatkan. Nah wafat dikarenakan ya itulah, wafatnya dikarenakan minum-minuman yang keras gitu. Nah sehingga saya malamnya itu masih sehat, masih dengar ceritanya. Tapi ketika pagi-paginya saya mendapat kabar itu, kemudian saya merasa berpikir dua kali gitu loh. Oh iya ya, ketika itu saya ingat waktu itu saya itu lagi cuci muka apa cuci apa tuh, tiba ada pengumuman innalillahi. Nah di sana saya kemudian berpikir, oh iya, hidup ternyata nggak apa ya, nggak yang dipikirkan sama kita gitu loh, kayak gitu. Nah di sana saya kemudian untuk mencari-cari sesuatu, jalan hijrah gitu loh. Soalnya di hati itu memang terasa gimana ya, bergumam gitu, galau gitu. Kalau kita mah galau gimana gitu. Ya Allah merasa dosa, ya Allah dosa kayak gitu kan. Nah di sana saya cari-cari, kemudian alhamdulillah dapat, namanya masuknya di sini. Titik tumbuh saya kenapa mau masuk Marbot itu adanya di sini nih, di SMA Negeri 15 Garut. Nah ketika saya mendengar cerita itu, kemudian ada yang ngajak gitu, ayo ikutan Irma Pras, apa Irma, Ikatan Remaja Masjid. Nah, awalnya saya awal-awal bukan ikutan, diajak-ajak juga, tapi dikarenakan nggak bisa baca Quran kan, malu masuk Irma, malu kagak bisa baca Quran, nggak jadi kan. Nah ketika titik balik itu saya bertekad, Bismillah kan masuk Irma. Alhamdulillah masuk Irma nih ceritanya nih. Di sini awalnya kenapa saya pengen melanjutkan, ketika kuliah itu saya pernah berdoa sama Allah, ya Allah saya pengen kuliah, tapi kalau nggak saya kuliah, saya pengen pesantren. Nah di sini nih itu doa saya tuh waktu dulu. Nah alhamdulillah Allah kabulkan, Pras bisa kuliah dan Pras bisa pesantren di IPB. Luar biasa kan, pesantrennya di LPQ. Pengajaran Quran. Kasih kepada Karoyan selaku guru saya dan Kak Oman selaku guru saya waktu dulu. Masya Allah, luar biasa pengalamannya di sini. Waktu SMA tuh seneng cerita-cerita waktu SMA itu menginspirasi banget tuh. Ketika SMA itu kan nggak bisa baca Quran tuh. Jadi ke SMA itu waktu dulu bawa Iqra. Ke kelas itu bawa Iqra. Ditanya, Pras, kenapa bawa Iqra? Iya, pengen belajar ngaji, bawa Iqra tuh. Iqra. Soalnya memang murabi saya waktu dulu itu, sekarang insya Allah kalau misalkan sebagian dari kawan-kawan itu kenal sama Ibnu Jenggot. Nah, itu salah satu guru murabi saya. Sekarang dia pemain rapper hip hop muslim gitu kan. Nah di sana cerita-cerita tuh saya sama bareng-bareng Kak Binu sama Kang Hilmi kayak gitu, bukan ketua Birena ya, Pak Kasek apa ya. Hilmi, nah itu salah satu guru saya waktu SMA tuh. Jadi ketika saya baca Iqra itu ya, belajar Quran itu yang membuat saya seru itu kayak gini. Ketika saya Kang Hilmi kan, Kang belajar Quran Kang, belajar Iqra, yuk sini Pras. Nah yang diajarinnya itu keren gitu. Belajar Iqra tapi katanya di ini apa namanya, di kayak lagam-lagam kayak gitu, apa kuro Iqra tapi di kuro, alif ba ta, kayak gitu lah pokoknya. Itu yang membuat saya lucu tuh, belajar Iqra tapi bacanya dikuroin, di lagam-lagamin. Nah udah ngaco aja udah. Nah di sana alhamdulillah, di sana singkat cerita, di sana alhamdulillah dari pengalaman hijrah itu memang luar biasa nih kawan-kawan. Bagi yang belum berhijrah, segera berhijrah. Soalnya hijrah itu mendapatkan rezeki gitu loh. Benar. Kayak gini, ini cerita, mudah-mudahan ini bukan sebuah kesombongan saya atau riya, enggak. Saya hanya ingin mengajak kepada Allah gitu loh, dan kepada Rasulnya. Jadi ketika hijrah itu saya
Ya di sana ya belajar tentang kata Ustadz Yusuf Mansur waktu itu zaman-zamannya bumi Ustadz Yusuf Mansur tuh. Sholawat, sholat duha jangan putus tuh. Nah, di sana tuh. Jadi ketika itu ya katanya apa sholawat kemudian sholat duha, nah kayak gitu kan kawan-kawan juga sama gitu, sholat duha kemudian waktu SMA tuh dirutinin sholat duha sebelum masuk sekolah itu sholat duha atau enggak istirahat tuh sholat duha. Nah ternyata alhamdulillah singkat cerita nih waktu senam PTN zaman-zaman senam PTN tuh masuk mau undangan. Nah alhamdulillah dari sekian banyak siswa-siswa di 15 Garut yang masuk ke IPB itu hanya beberapa orang saja. Kalau nggak salah zaman saya itu ada 3 orang kalau nggak salah. Termasuk ente. Nah, alhamdulillah dari beratus-ratus siswa gitu waktu dulu ada beberapa orang, hanya 3 orang kalau nggak salah. Sagita, Nur Alim sama saya, alhamdulillah. Nah di sini nih saya juga heran kenapa bisa masuk. Ketika itu ditanya sama kawan-kawan atau sama adik kelas, Kang, kok kenapa katanya bisa masuk IPB, nilainya gimana gitu. Padahal nih yang unik itu ya hasil kimia saya itu dapat 40 ujian nasional tuh. Waduh, 40 kata udah hancur banget itu. Seriusan parah dapat 40 ini UN gimana? Terus apa yang membuat ente mikirin kalau ente diterima ke IPB itu kenapa emang? Iya, jadi aneh aja gitu dapat nilai jelek kok tapi bisa masuk IPB nih. Saya juga kemudian di satu sisi lain alhamdulillah dapat bidik misi juga ini, masya Allah luar biasa teman. Saya makasih juga, ini bukan karena saya pintar, bukan karena saya ingat cerita, mungkin ini karena doa kedua orang tua saya. Kalau enggak ini kata murabi saya nih, ada orang yang lu zolimi pras atau lu apain lu, kemudian orang itu malah mendoakan yang baik untuk sehingga diijabahnya. Nah makasih bagi kawan-kawan atau sahabat-sahabat saya yang senantiasa mendoakan saya dan kebaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa terus dikumpulkan dan bersama orang-orang baik dan dikumpulkan dengan orang-orang baik. Nah kayak gitu. Nah di sana tuh menjadi sebuah masya Allah. Jadi tanya-tanya gitu, Kang gimana? Oh gini. Jadi kayak gitu. Terus juga sampai sekarang heran gitu. Ketika masuk IPB tuh bener kayak ini masuk IPB sampai nggak nyangka gitu sendiri ya. Nah waktu masuk IPB tuh bener nggak nyangka. Nah, itu pada jelek. Kayak gitu, ujian nasional tuh memang wah masya Allah. Tapi saya memang dari dulu itu menjaga ini. Kan IPB itu kerennya itu katanya nilai harus naik-naik dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP itu kan SMA. Naik-naik. Jadi saya naik-naik dikit-dikit gitu. Dari 78 jadi 79. Gitu-gitu naik-naik terus lah pokoknya nilai rapotnya itu. Terus satu naik terus. Ya, naik-naik. Meskipun dikit juga naiknya dari semester 1 78, kemudian 79. Memang IPB katanya sukanya yang kayak gitu-gitu. Sehingga saya jaga lah. Ya, alhamdulillah, makasih juga kepada guru-guru SMA 15 Garut. Masya Allah yang saya doakan. Guru juga yang luar biasa yang mensupport terus. Dah, pengalaman masuk kampus nih. Nah, sebentar. Ini yang aneh garis bawahin. Pras ini adalah jadi dia ini berhijrah ya. Dia itu berhijrah, mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka dengan sendirinya Allah akan menolong juga hambanya yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan semata-mata karena prasnya. Ya tadi yang Pras bilang ya, karena memang mungkin dari orang tua, dari orang-orang yang mendoakan kita, dan itu Masya Allah ya. Nah, sebelum berlanjut, jadi kenapa, tadi belum terjawab nih, kenapa milih peternakan? Itu awalnya dari mana dulu nih? Jurusan peternakan. Kenapa bisa kepikiran peternakan nih gitu? Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Jika dirasa video ini dapat membantumu, boleh banget kamu share ke semua sosial mediamu. Siapa tahu dapat membantu orang lain juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.